Oke guys, kembali lagi di channel Cynthia Intan. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Squid Game Part 2. Dan video ini akan menjadi part terakhir dari alur cerita film Squid Game. Tapi sebelum aku bahas ke ceritanya, bantu tekan tombol subscribe agar channel ini selalu makin berkembang ya. Kalau sudah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung bahas ke ceritanya. Oke guys, selanjutnya yang lolos ternyata hanya tersisa 40 orang dan peserta lainnya dibawa ke suatu tempat dan meminta si dokter kembali membantu para panitia itu. Setelah selesai menyelesaikan pekerjaannya, kini giliran si dokter meminta bayarannya dengan sebuah informasi. Namun pihak panitia tidak memberikan informasi selanjutnya akibat dia sama sekali belum mengetahui yang akan ia lakukan. Saat itulah si dokter kemudian memberontak dan keluar dari lokasi tersebut. Namun salah satu panitia di sana menghampirinya dan meminta dia agar tetap tenang. Alasannya agar pihak penyelenggara tidak mengetahui rencana yang mereka lakukan. Namun tiba-tiba mereka berdua ditembaki oleh pihak penyelenggara secara langsung, di mana dirinya tidak memperdulikan kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Namun dia benci sebuah kecurangan para peserta lainnya. Di waktu yang sama, Junho dan salah satu panitia lainnya pergi ke suatu tempat dengan tujuan mengantarkan organ-organ tubuh itu ke pembeli. Namun saat di perjalanan, panitia yang cukup curiga kepada Junho kemudian mengancamnya dengan sebuah pisau. Namun Junho sudah lebih dulu mengancamnya dengan sebuah pistol, di mana dia kemudian masuk ke dalam ruangan pihak penyelenggara. Sementara dia dan anak buahnya memberitahukan kepada pihak lainnya bahwa salah satu terdapat penyusup akibat pihak penyelenggara curiga kepada seorang polisi yang datang dengan sebuah peluru sama persis dengan milik para polisi. Saat itulah Junho kemudian menyadari bahwa sang kakak benar-benar adanya pernah mengikuti permainan itu. Di saat yang sama, Gi-hun dan yang lainnya diminta untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke babak selanjutnya dengan cara berpasangan. Saat itu Gi-hun memilih kakek Il-nam akibat tidak ada orang yang ingin memilihnya. Namun di antara mereka tersisa satu orang tidak memiliki pasangan, akhirnya dibawa oleh panitia ke ruangan lain. Ternyata di permainan selanjutnya Gi-hun tersadar bahwa pasangannya itu akan menjadi pesaing baginya. Akibat permainan tersebut harus dapat memiliki 20 kelereng dan dianggap lolos ke babak selanjutnya, di mana Gi-hun dan kakek Il-nam mendapatkan masing-masing 10 kelereng. Saat itulah setiap pasangan diminta memainkan sebuah permainan agar mereka memiliki 20 kelereng. Contohnya Gi-hun dan kakek Il-nam yang memutuskan memainkan sebuah permainan tebak-tebakan. Dengan taruhan kelereng yang ia miliki, ternyata Gi-hun tersadar bahwa dia tidak bisa memenangkan permainan itu akibat kakek Il-nam pintar dalam bermain. Sebelum Gi-hun mendapatkan sebuah peluang karena kakek Il-nam lupa akibat penyakit yang ia deritanya kambuh, yang membuat Gi-hun berkali-kali mendapatkan kelereng itu. Namun di saat ia butuh satu kelereng lagi, kakek Il-nam tiba-tiba menantang Gi-hun memainkan permainan itu sekali lagi dengan mendapatkan kelereng itu secara keseluruhan. Di saat itulah Gi-hun semakin akibat tantangan yang ia berikan meskipun dia harus menerimanya, yang ternyata Gi-hun kalah di babak permainan itu, yang membuat ia semakin pasrah. Namun kakek tersebut mengungkapkan bahwa dia tidak mengalami sebuah penyakit. Dia sendiri mengaku mengalah agar Gi-hun dapat menang dalam permainan itu dan bisa masuk ke babak selanjutnya. Karena Gi-hun sudah menjaganya di saat kakek Il-nam kesusahan, dan saat itu kakek Il-nam memberikan kelereng itu kepada Gi-hun, yang membuat ia turut berduka atas perjuangannya yang tidak akan sia-siakan nantinya. Ternyata ada juga peserta lainnya memilih pasrah dan memberikan kesempatan kepada temannya itu, dan ada juga terpaksa melakukan kecurangan agar ia bisa lolos ke babak selanjutnya. Setelah berhasil ke babak selanjutnya,
Para peserta lainnya terkejut, para peserta yang sebelumnya dibawa panitia ternyata masih hidup. Namun di sisi lain, pihak penyelenggara masih mencari Junho. Sedangkan para investor VIP akan datang berkunjung, oleh sebab itu ia terus meminta anak buahnya untuk selalu waspada dan terus mencari Junho. Keesokan harinya, para tamu VIP tiba dan disambut oleh pihak penyelenggara, di mana mereka semua juga menggunakan topeng yang guna menjaga identitas mereka masing-masing. Saat itu Junho menyamar sebagai pelayan agar ia bisa menyusup masuk dan membuat barang bukti berupa video. Kembali Gi-hun dan peserta lainnya berada di suatu ruangan dan para peserta untuk memilih rompi yang dipakai di manekin yang dituliskan nomor 1 sampai 16, tapi pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan berikutnya. Para peserta ketakutan dan segera mengambil rompinya sampai saat giliran Gi-hun nomor yang tersisa nomor 1 dan nomor 16. Awalnya Gi-hun ingin mengambil nomor 1, tapi peserta lainnya memohon kepadanya karena ia terlalu takut menjadi peserta terakhir. Alhasil Gi-hun pun mengalah. Saat itulah mereka dikejutkan dengan sebuah permainan yang cukup berbahaya, di mana seluruh peserta meminta melewati sebuah jembatan kaca dengan waktu 15 menit dengan nomor urutan mereka masing-masing. Saat itulah para peserta nomor 1 harus memilih jembatan kaca agar dirinya tidak terjatuh. Namun di kesempatan itu, beberapa dari mereka terjatuh lebih cepat akibat ketidaksabaran peserta lainnya untuk melewati kaca jembatan itu, di mana salah satu peserta di sana mengancam mereka agar tidak mendorongnya atau dia akan berhenti dan mengakibatkan mereka semua akan mati. Mendengar ancaman tersebut, seorang wanita tiba-tiba maju dan memegang tubuh Sebyo, lalu ia mengorbankan dirinya dengan membawa Sebyo jatuh bersamanya. Setelah beberapa pemain jatuh dan tewas, kini tersisa 4 pemain. Seorang pemain di posisi terdepan ternyata merupakan seorang yang pernah bekerja di pabrik kaca. Oleh sebab itu dia bisa membedakan mana kaca yang kuat dan kaca yang biasa. Dengan kemampuannya itu dia berhasil membawa Gi-hun dan peserta lainnya yang ada di belakangnya dengan selamat. Namun di saat langkah terakhirnya, pihak penyelenggara mengetahui hal itu dan sengaja mematikan lampu agar mereka jadi kesulitan untuk melangkah selanjutnya. Dengan waktu yang terus berjalan dan semakin habis waktunya, Sang-woo lalu mendorong peserta itu hingga jatuh dan mereka bertiga pun selamat, meskipun Gi-hun memiliki amarah akibat temannya sendiri melakukan hal itu. Padahal peserta itulah telah membantu mereka dengan selamat. Tepat di detik-detik terakhir, tak lama kemudian, akhirnya jembatan kaca itu dihancurkan sehingga kaca-kaca itu pun terbang dan serpihan kacanya menggores mengenai tubuh mereka. Kembali ke Junho yang masih ada di sana dan masih mengawasi mereka semua. Di sana seorang tamu undangan cukup tertarik dengan Junho dan memintanya ikut ke dalam ruangan lain. Namun kesempatan itu digunakan oleh Junho untuk mendapatkan segala informasi yang dia ketahui dan menginterogasi kepada pria itu sebagai barang bukti sebelum Junho membunuhnya dan lalu pergi dari tempat tersebut. Junho kemudian menyelinap masuk dan melarikan diri ke sebuah pulau, dan di waktu yang sama pihak penyelenggara menyuruh anak buahnya untuk mencari Junho. Tak lama kemudian Junho sampai di pulau seberang. Ia ingin menghubungi ketua polisi, ingin meminta bantuan sekaligus mengirimkan bukti-bukti yang ada di handphonenya. Namun karena tidak dapat sinyal, ia memutuskan untuk ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, pihak penyelenggara dan beberapa anak buahnya sampai dan mereka langsung menelusuri pulau untuk menangkap Junho. Sayangnya sebelum Junho mengirimkan bukti-bukti, Junho pun tertangkap oleh pihak penyelenggara dan anak buahnya. Tak disangka, sosok di balik topeng pihak penyelenggara itu ternyata kakak Junho sendiri yang ia lama cari. Junho pun bertanya kepada kakaknya mengenai alasannya melakukan semua ini. Namun belum sempat mendapatkan jawabannya, Junho pun ditembak oleh kakaknya sendiri dan jatuh ke laut. Di sisi lain, mereka bertiga diminta untuk mempersiapkan dirinya masing-masing untuk mengganti pakaiannya dan makan malam bersama. Saat itulah terungkap salah satu teman Gi-hun yang sedang krisis akibat serpihan kaca mengenai tubuhnya. Akibat hal itu, dia sendiri tidak bisa makan dengan normal.
Setelah selesai makan, mereka bertiga diberikan sebuah pisau untuk tujuan agar bisa bertahan hidup. Karena memiliki amarah kepada Sangwo, teman masa kecilnya itu akibat kejadian sebelumnya, Gi-hun mendekati gadis tersebut dan memintanya bekerja sama. Namun di saat itu gadis itu meminta agar Gi-hun untuk menjaga adiknya di panti asuhan jika ia tidak bisa lagi melanjutkan permainan berikutnya. Dan membuat Gi-hun sadar karena gadis itu dalam masa krisis dan meminta bantuan kepada pihak panitia. Namun saat itu Gi-hun kemudian dikagetkan dengan sahabatnya itu telah membunuh gadis itu dengan alasan mengurangi penderitaannya. Keesokan harinya, permainan akhir pun tiba. Dua orang yang tersisa, Gi-hun dan Sangwo, yang akan memainkan permainan Squid Game. Kebetulan permainan itu adalah permainan masa kecilnya dengan sebuah peran atau tugas berbeda, yaitu sebagai penyerang dan bertahan, di mana para tamu undangan akan menjadi saksi atas permainan akhir ini. Dengan menjadi saksi siapa yang keluar sebagai pemenang, mereka berdua pun saling menyerang dan bertahan, di mana Gi-hun hampir aja terbunuh atas tindakan yang dilakukan oleh Sangwo. Namun dengan ia penuh amarah dan semangat terus menyerang dan bertahan sebelum ia memiliki kesempatan untuk memukul Sangwo. Namun hal tersebut tidak dilakukan karena dia tak tega atas tindakan keji yang harus dia perbuat. Dia kemudian pergi ke garis finish, namun hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Gi-hun karena sama saja Sangwo teman kecilnya itu akan terbunuh. Karena hal itu, Gi-hun memilih Sangwo teman kecilnya daripada uang yang berlimpah. Tapi Sangwo lebih baik bunuh diri akibat kesalahan yang ia lakukan sendiri sebelumnya. Sebelum tutup usia, Gi-hun meminta untuk menjaga ibunya, dan saat itu juga Gi-hun dianggap sebagai pemenang dan imbalan hadiah uang yang berlimpah. Namun saat dia sudah dipulangkan ke tempat asalnya, Gi-hun menganggap uang tersebut bukan segalanya. Akibat terjadi yang dia alami yang membuat ia depresi atas hilangnya nyawa 400 orang lebih, termasuk teman kecilnya sendiri. Bahkan saat melihat ibu Sangwo, Gi-hun tak sanggup menatap matanya dan lalu masuk ke dalam rumahnya, yang ternyata ibunya sudah tewas. Hingga 1 tahun kemudian, kini Gi-hun penampilannya semakin berantakan. Saat sedang duduk sendirian, ia ditawari oleh ibu-ibu tua. Ternyata di dalam bunganya itu terdapat amplop yang berisi kartu permainan dengan tulisan alamat tempat yang harus Gi-hun datangi. Sampainya di tempat tujuan, Gi-hun sangat terkejut melihat kakek Ilnam yang masih hidup dan kini sedang dirawat. Sejauh yang Gi-hun ketahui bahwa kakek Ilnam seharusnya sudah mati di permainan kelereng. Tak diduga kakek Ilnam adalah tuan rumah sekaligus atas pihak penyelenggara. Kakek Ilnam mengaku meski memiliki uang yang sangat banyak, itu tidak bahagia sama sekali karena tidak tahu cara menghabiskan semua uangnya itu, dan kondisi penyakit yang dideritanya serta prediksi umur yang sudah tidak akan lama lagi. Ia memikirkan cara untuk bersenang-senang. Saat itulah kakek Ilnam berterima kasih atas yang mereka lalui dalam permainan yang mereka berdua ikuti, dan tak lama kemudian kakek Ilnam pun tutup usia. Atas pengalaman yang telah didapat oleh Gi-hun, kini memutuskan mengubah penampilannya dan menjemput adik gadis sebelumnya ke panti asuhan dan menitip anak tersebut kepada ibu Sangwo, dan ia memberikan 1 koper uang kepada mereka berdua atas janji yang dulu dikatakan kepada mereka. Film pun berakhir dengan diperlihatkan Gi-hun yang ingin pergi ke Amerika menemui putri kecilnya. Namun saat di perjalanan, Gi-hun melihat pria misterius yang sebelumnya pernah dia lihat. Kemudian ia merebut kartu undangan itu dan lalu menelpon pihak penyelenggara dan berjanji akan membalaskan semua dendamnya akibat tindakan keji atas permainan yang ia lakukan, dan film pun selesai.